Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Di awal minggu ini kita menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat, karena sampai hari ini kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 8 November 2021, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 23. Demikianlah dikatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap hidup orang yang menghargai pengorbanan Kristus? Orang yang menghargai pengorbanan Kristus adalah mereka yang menjalani kehidupannya tidak dengan sembarangan lagi. Tidak lagi menikmati dosa-dosa. Orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, tentu mereka hidupnya harus meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita yang telah dipulihkan Tuhan harus sadar bahwa kita diberi kesempatan, yaitu kesempatan yang baru untuk memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering sekali kita lakukan. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu, yaitu dengan memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan yang baru sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Banyak keinginan kita di dalam kehidupan ini, bukan? Ya, banyak sekali. Tetapi hidup kita ini adalah bukan lagi tentang apa yang kita inginkan lagi, melainkan hidup kita ini harus menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan mau. Demikianlah kita menghargai kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan melakukan apa yang Tuhan mau, tentu itu bukanlah suatu prestasi yang baik dari kita. Kita hanya meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun melakukan hal yang demikian. Ketika Yesus berdoa di malam terakhir sebelum dia ditangkap oleh pasukan Romawi, di Taman Getsemani, Yesus berdoa, menyerahkan semua kepenatan hatinya, semua beban yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan, kepada Bapa. Di dalam doanya dia meminta, ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu adalah lambang penderitaan. Cawan itu adalah lambang kesakitan. Yesus mau
mau Bapaknya melalukan itu daripadanya. Yesus mau lepas dari beban itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sekalipun dia punya keinginan, tapi bukan kehendakku, kehendakmu-lah yang jadi. Yesus sendiri sudah menyerahkan, meletakkan kehidupannya atas kehendak Tuhan. Demikianlah orang-orang yang menghargai, yang menerima kasih karunia Tuhan. Tentu hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya harus melakukan sesuatu yang baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan harus terus nampak dan nyata dalam sikap perbuatan hidup kita setiap hari. Tidak melihat situasi dan kondisi, tidak memandang waktu dan musim, tapi setiap hari, setiap waktu kita harus menunjukkan kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau meletakkan semuanya atas kehendak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1 berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tinggalkanlah dosa-dosamu. Berhentilah melakukan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini engkau nikmati. Letakkanlah segala harapanmu, letakkanlah segala keinginanmu di atas kehendak Tuhan. Mari kita mensyukuri kehidupan kita. Jangan pernah menyangkal keberadaan Tuhan. Jangan pernah menyangkal kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi nyatakanlah rasa syukurmu kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Siapa yang menyangkal anak, dia menyangkal Bapa. Dia masih hidup di dalam dosa, dan orang yang hidup di dalam dosa tentu bagiannya adalah kematian yang kekal. Tetapi siapa yang berbalik keluar dari kegelapan, hidup di dalam terang Tuhan, mengakui, mengikut Yesus di dalam kehidupannya setiap hari, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, di sanalah dia mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan dia memiliki Bapa. Orang-orang yang memiliki Allah, orang-orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap menjadi anak yang setia di dalam kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, segala pekerjaan kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami, kuatkan kami jikalau kami sedang bergumul, jikalau kami sedang susah, jikalau kami sedang sakit, mampukan kami Tuhan, dan sembuhkanlah kami dari segala sakit penyakit, terlebih-lebih karena penderitaan, karena goncangan kehidupan. Biarlah Tuhan yang memulihkan hidup kami untuk tetap kuat, dan kami boleh menjalani hidup ini dengan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji termulia Engkau hanya di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.